Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Saham yang akan saya bahas adalah saham Adro. Jadi PT Alam Tri Resource Indonesia Tbk atau kita sebut juga dengan Adro merupakan perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Di samping itu, Adro juga mempunyai lini bisnis seperti logistik, ketenaga listrikan yang terintegrasi melalui anak-anak perusahaan, dan ketenaga listrikan. Lokasi utama operasional Adaro berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Produk utama Adaro adalah coal, batubara termal dengan kadar polutan yang rendah. Adaro Energi juga memiliki aset batubara metalurgi yang beragam mulai dari batubara kokal, semi lunak sampai batubara kokas keras premium. Jadi itu adalah seputar dari profil Adaro. Lanjut kita lihat di sisi valuasinya. Kalau kita lihat di sisi valuasinya Bapak Ibu, untuk bid dari Adaro ini saya rasa menarik, yaitu berada di angka 9. Lalu selanjutnya untuk PBV itu adalah 0,84 ya Bapak Ibu. Tetapi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 0,81. Kalau saya lihat ini sebenarnya masih murah untuk Adaro karena masih di bawah 1. Lanjut kita lihat di sisi revenue atau pendapatannya. Untuk tahun 2023 revenue-nya adalah 32,5 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 naik sedikit menjadi 32,9 triliun dan pada tahun 2025 ini diperkirakan turun menjadi 29,5 triliun. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk EPS dari Adro pada tahun 2023 adalah 851, sedangkan pada tahun 2024 ternyata turun menjadi 744 dan pada tahun 2025 ini diperkirakan EPS-nya nanti adalah 224. Kalau kita lihat di kuartal 1, kuartal 2 maupun kuartal 3 revenue tahun 2025 ini semuanya turun ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Untuk net income dari Adro tahun 2023 adalah 25 triliun, sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 21,8 triliun dan pada tahun 2025 ini diperkirakan net income-nya menjadi 6,6 triliun. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet dan cash flow-nya. Untuk balance sheet dari Adro adalah 17,9 triliun dengan total aset 110 triliun dan total liabilities 24 triliun. Maka Adro masih memiliki ekuitas sebesar 77,4 triliun. Kalau saya lihat di balance sheet-nya ini masih menarik ya Bapak Ibu. Jadi at least atau paling tidak total ekuitasnya itu masih positif. Lanjut untuk cash flow-nya, dari cash from operation itu ada 15 triliun, cash from investing itu ada 28,3, CFF itu minus 50 triliun dan capesnya adalah 14 triliun. Lalu untuk cash flow-nya itu ada di 1,5 triliun. Kalau saya lihat cash flow-nya ini menarik, tetapi sayangnya untuk cash from investing ini dia positif, yang seharusnya kalau menurut saya ini negatif ya Bapak Ibu, artinya dia itu mengeluarkan investasinya. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividen dari Adaro sendiri ini menurut saya salah satu yang paling bagus karena bisa mencapai 14,05 triliun. Untuk dividen dari Adaro sendiri saya rasa ini menjadi salah satu saham yang bagus karena dividennya bisa mencapai 14,05%, yang mana ini cukup besar ya Bapak Ibu. Tetapi memang untuk saham-saham batubara seperti ini sudah menjadi hal yang biasa karena memang komoditas di Indonesia itu sangat volatil sekali. Untuk saat ini pun komoditas juga lagi naik-naiknya. Lanjut untuk dividen historisnya dari perusahaan Adro sendiri ini juga seringkali membagikan dividen dan dividennya pun juga cukup besar. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk dividen historis dari Adro ini. Lanjut kita lihat di sisi analisnya. Untuk analis dari Adro Bapak Ibu, jadi ini ada 22 analis yang mana ini
saya percaya saja dari analis ini pasti sudah expert semua ya Bapak Ibu, sudah mempertimbangkan dan mereka pasti memiliki skill untuk merating sebuah perusahaan. Dalam hal ini adalah saham Adro. Dari 22 analis itu ada 19 yang merekomendasikan untuk membeli, sedangkan ada 2 yang merekomendasikan untuk hold dan ada 1 yang merekomendasikan untuk sell. Dengan target Adro sendiri itu ada di angka 2605 dan harga saat ini adalah 2220. Nah, jadi ini masih ada target yang cukup lebar ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat di harga 2600-an itu berapa persen. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Kalau kita lihat di sisi chartnya Bapak Ibu, jadi ini adalah chart dari Adro. Saya rasa ini cukup menarik ya Bapak Ibu, karena kemarin itu IHSG memang crash dan Adro pun juga turun bahkan mencapai di harga 1900-an. Tetapi kalau saya lihat Bapak Ibu di sini sebenarnya kemarin itu saya sudah merekomkan Adro di harga berapa ya? Mungkin sekitar ini ya 2000-an. Adro itu akan naik paling tidak harga 2350-an kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu bisa cek video saya sebelumnya yang membahas tentang Adro dan itu pun juga sudah tercapai. Lalu IHSG beberapa hari kalau tidak salah 2 hari itu drop parah dan Adro pun juga terkena dampaknya. Nah, lalu bagaimana untuk saham Adro? Saya rasa Bapak Ibu untuk saham Adro ini masih ada potensi untuk ke atas lagi. Jadi kemarin itu dropnya karena memang Indonesia tidak bisa masuk MSCI kalau tidak salah seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu drop 2 hari dan membuat panik market. Nah, tetapi saya pun juga santai. Sayangnya ini terkena penjualan sehingga saya pun juga sudah menjual saham Adro dalam keadaan cuan ya pasti sudah profit karena saya pun juga membelinya kalau tidak salah di harga 2000-an dan di harga sekarang itu potensinya pun juga masih ada, mungkin ya sekitar 8%-an ya Bapak Ibu. Jadi ketika harga Adro nanti bisa naik lagi di harga 2400-an maka potensinya itu ada sekitar 8%-an. Nah, kalau untuk analis tadi bagaimana? Untuk analis tadi kan targetnya di harga 2600-an. Saya rasa ini juga possible ya Bapak Ibu. Jadi possible saja, tetapi mungkin butuh waktu yang lebih lama. Saya pun juga masih percaya jika memang harga komoditas itu masih naik, pastinya Adro juga bisa break di harga lebih tinggi dari 2430-an. Kemarin kan hike-nya kan di harga ini. Itu pun juga bisa di break. Tapi diselamatkan Bapak Ibu, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Ini hanya analisa pribadi saja. Jadi keuntungan ataupun kerugian itu pastinya Bapak Ibu yang akan menanggungnya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk sisi kesimpulan sendiri dari PBV itu adalah 0,84 dari 0,81. Jadi ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Tapi saya rasa ini masih belum signifikan, masih sedikit sekali, jadi saya anggap sama saja atau masih murah. Lanjut untuk revenue, EPS dan net income ini mengalami penurunan ya Bapak Ibu kalau kita lihat tadi, dan untuk dividen yield dari Adro itu adalah sekitar 14%-an, yang mana ini merupakan salah satu dari perusahaan yang memiliki dividen tinggi juga. Jadi sebenarnya menarik untuk Adro meskipun di hold, tetapi dividennya pun sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah price-nya. Kalau menurut saya ini masih menarik, tambah lagi dengan target dari para analis tadi ada di harga 2600-an. Begitu Bapak Ibu menurut pendapat saya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga setuju dengan pendapat saya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang melihat atau menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.